Salam, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada kepimpinan Bicara Sabda karena mengizinkan atau memberi peluang kepada saya menjadi pembicara dalam Bicara Sabda pada minggu ini, yaitu satu topik yang telah dipilih, kepimpinan strategik. Kepimpinan strategik adalah satu topik yang luas, yang perlu pembahasan huraian yang panjang lebar mengenai uh, topik-topik penting dari tema ini yang memerlukan waktu yang sedikit lama untuk memberi huraian kepadanya. Tetapi seperti yang semua kita maklum dalam bicara sabda, pembicara hanya diizinkan mungkin sekitar 30 menit memberi ulasan mengenai uh, topik yang diberikan, yaitu kepimpinan strategik. Maka saya akan memberi huraian secara umum dan memberi penekanan kepada poin-poin penting yang saya kira baik atau perlu untuk kita memahami apa itu kepimpinan strategik dan bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita sebagai pemimpin yang dapat memberi kepimpinan strategik dalam pelayanan dan gereja atau organisasi yang di mana kita diberi kepercayaan menjadi pemimpin. Baik, oleh sebab itu saya minta perhatian tumpuan kepada rekan-rekan semua dalam Zoom ini, yaitu dalam waktu-waktu yang diberi untuk saya memberi huraian, kemudian mengikuti pembahasannya dari slide yang disediakan. Jika ada pertanyaan atau sebarang kemuskilan dan ingin penjelasan lebih, boleh bertanya nanti di sesi soal jawab yang mungkin diberi dalam bicara sabda ini. Baiklah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kepimpinan strategik dari dua kata pemimpin dan juga strategi. Ya. Sebenarnya kata strategi itu berasal dari bahasa Greek yang datang dari dua kata, yaitu stratos, yang membawa makna satu badan yang besar dan yang terbentang luas seperti ketenteran, yang merangkumi satu golongan yang banyak. Kemudian EG itu adalah membawa makna strategi. Jadi inilah kata strategi dari dua kata bahasa Greek, yaitu stratos dan EG. Kemudian dalam bahasa Greek untuk seorang general ialah strategos. Jadi penggunaan kata strategi ini dari asal kata dari bahasa Greeknya dan penggunaannya lebih kepada ketenteraan dari tanggung jawab seorang jenderal. Dan ini bermakna strategi berasal dari bahasa Greek yang bermakna seni yang ada pada seorang commander in chief, yaitu seorang pemimpin ketenteraan. Jadi pemikiran strategik tidak terhad kepada tindakan atau topik yang berkaitan dengan ketenteraan saja, atau pemikiran strategik tidak terhad kepada tindakan ke politik, bisnis sahaja, ya. Tetapi kepimpinan strategik ini merangkumi semua aspek dalam kehidupan kita, tanggung jawab, pelayanan, tugas, kepimpinan gereja, dan sebagainya. Jadi memang strategic leader atau kepimpinan strategik itu relatif baru. Kalau diselidiki, itu di akhir tahun 70-an penggunaan kata kepimpinan strategik ini lebih digunakan secara meluas di luar dari konteks ketenteraan atau pertahanan, ya. Dan kini sering digunakan dalam pengurusan kepimpinan dalam organisasi. Baik, saya akan memberi sedikit penjelasan apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan strategik ini dalam topik yang ingin saya jelaskan pada bicara sabda hari ini, ya, malam ini. Kepimpinan strategik itu adalah
suatu proses menggunakan plan strategi yang dipertimbangkan dengan baik dan teliti untuk mencapai visi, mencapai matlamat, atau mencapai penyelesaian terhadap isu yang berlaku. Kepemimpinan strategik juga merujuk kepada potensi pengurusan atau kepemimpinan untuk memotivasi serta meyakinkan orang lain untuk bertindak dengan tepat demi mencapai kejayaan yang maksimal dan untuk jangka panjang. Kepemimpinan strategik yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk membayangkan, untuk meramalkan, untuk merancang, bahkan untuk mempengaruhi orang lain, untuk turut serta dalam pelaksanaan sebarang plan tindakan yang membawa perubahan, yang membawa pembaharuan yang diperlukan atau diharapkan. Jadi ini yang boleh saya jelaskan mengenai pengertian dan makna kepemimpinan strategik. Jadi kepemimpinan strategik adalah seorang pemimpin yang dapat berpikir, seorang pemimpin yang dapat merancang, bertindak, dan mempengaruhi secara strategik dalam membuat keputusan dan penyelesaian masalah, isu, atau krisis. Jadi dalam pembahasan saya pada malam ini mengenai kepemimpinan strategik, itu membawa atau memberi ringkasan ya tentang dari makna kepemimpinan strategik ini, yaitu seorang pemimpin yang dapat berpikir secara strategik, seorang pemimpin yang dapat merancang secara strategik, seorang pemimpin yang dapat bertindak secara strategik, dan juga seorang pemimpin yang mempengaruhi secara strategik juga dalam membuat sebarang keputusan. Jadi membuat keputusan ini yaitu untuk mencapai atau tujuannya untuk meningkatkan potensi, untuk meningkatkan kejayaan, kemajuan, membawa perubahan atau pembaharuan, dan juga tujuan dari kepemimpinan strategik adalah untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan isu atau suatu krisis yang dihadapi oleh seorang pemimpin atau pasukan kepimpinan. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan memberi huraian berikutnya mengenai seorang pemimpin yang kita kenali atau yang kita maksudkan sebagai kepimpinan yang mempunyai potensi dan kemampuan kemahiran kepimpinan strategik ini dimulai dengan seorang pemimpin yang punya kemampuan untuk berpikir secara strategik. Ya, pemikiran strategik adalah seorang pemimpin yang mampu untuk mengintegrasikan masa depan ke dalam proses membuat keputusan hari ini. Hari ini yang berkaitan juga dengan masalah, isu atau krisis, dan dengan berpikir secara luas, berpikir secara mendalam, dan secara jangka panjang atau jauh. Jadi inilah pemikiran strategik yang dimaksudkan. Baiklah, seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk berpikir secara strategik, apa itu yang dimaksudkan dengan pemikiran strategik? Mengapa kita patut mempunyai kemahiran atau mengapa pentingnya pemikiran strategik dan bagaimana kita mengembangkan pemikiran yang strategik? Jadi saya ingin memulahkan dari hal ini mengenai kepemimpinan strategik. Ya, kepemimpinan strategik ada seorang pemimpin yang dapat berpikir secara strategik, seorang pemimpin yang dapat merancang secara strategik, seorang pemimpin yang dapat bertindak secara strategik, dan seorang pemimpin yang mempengaruhi secara strategik juga dalam kepemimpinannya. Dan kita mulai dengan kemampuan atau kemahiran atau pemikiran yang strategik. Baik, mengapa patut berpikir
berpikiran secara strategik? Ini sebuah pertanyaan yang saya lontarkan bagi Anda semua, yang saya yakin pemimpin-pemimpin pelayanan, pemimpin organisasi, atau pemimpin gereja yang ada. Secara ringkasnya saya ingin memberi beberapa jawaban terhadap soalan ini, mengapa patut berpikiran secara strategik. Yang pertama, jika Anda mengembangkan atau belajar atau memiliki kemahiran berpikir secara strategik, manfaatnya adalah memudahkan perkara yang sukar. Jadi kita dapat membuat perencanaan dan melalui pemikiran yang strategik memudahkan perkara yang sukar ini, kita mau memindahkan isu yang sukar, mempermudahkan isu yang sukar dan kompleks. Yang kedua, mengapa patut berpikiran secara strategik? Ia akan memaksa kita untuk bertanya soalan yang betul. Yang ketiga, yaitu mendorong pengkhususan. Dapat berpikir secara tepat dan berpikiran merangkumi ide yang umum, ya, menjangkaui pemikiran yang umum dan memikirkan secara spesifik bagi menangani tugas atau masalah. Dan ini mampu membuat kita berpikir, mempertajamkan pikiran kita. Jadi ini manfaatnya mengapa patut berpikiran strategik. Yang ketiga tadi itu mendorong pengkhususan. Baik, yang keempat itu menyediakan kita bagi hari esok. Karena orang yang berpikiran strategik itu umpama jembatan, ya, yang dapat menghubungkan kedudukan kita pada masa sekarang dan di mana kita bertindak atau pergi atau mencapai pada masa akan datang. Memberi kita arah dan credibility hari ini dan meningkatkan potensi kita untuk berjaya hari esok. Jadi itu yang keempat, menyediakan kita bagi hari esok. Yang kelima adalah mengurangkan margin kesilapan atau jurang kesilapan. Jadi ini akan membantu kita dengan cara berpikiran strategik, manfaatnya mengurangkan margin kesilapan ini dengan menyelaraskan tindakan kita secara objektif. Dan ia akan membantu kita dalam hal berpikiran strategik ini, yaitu jangan dilakukan tanpa perencanaan dan hanya secara reaktif, ya. Jadi ini perlu dielakkanlah maksudnya. Baik, yang keenam, memberi kita pengaruh ke atas orang lain. Jadi orang yang berpikiran strategik, ya, manfaatnya akan memberi kita pengaruh terhadap orang lain. Jadi perencanaan yang baik, perencanaan yang kukuh dan berdaya saing, orang akan mendengar cakap kita dan mahu mengikuti kita. Jadi inilah pengaruhnya dari berpikir strategik ini. Baiklah, dari 6 alasan atau manfaat yang saya jelaskan tadi, bagaimana mengembangkan kuasa pemikiran strategik ini? Oke, pecahkan. Yang pertama, pecahkan isu kepada komponen yang kecil. Bila kita berhadapan dengan suatu tugasan atau suatu tanggung jawab untuk membawa perubahan atau pembaharuan dalam kepemimpinan yang dipecahkan, atau kita berhadapan dengan tanggung jawab untuk menangani masalah atau isu atau krisis, bagaimana kita mengembangkan kuasa pemikiran strategik ini, itu mempecahkan isu kepada komponen-komponen yang kecil. Yaitu boleh saja berdasarkan fungsi, berdasarkan jadwal, berdasarkan tanggung jawab, berdasarkan tujuan, dan kaidah yang lain. Itu yang pertama, untuk kita mengembangkan kemahiran kita atau kuasa pemikiran strategik, ya, pada seorang pemimpin. Yang kedua itu bertanya soalan, mengapa sebelum bagaimana.
Jadi selalu punya kecenderungan untuk bertanya soalan, mengapa? Sebelum kita menjawab, sebelum kita bertanya kepada bagaimana. Karena bila kita menanyakan soalan mengapa, ia akan membantu Anda atau membantu kita berpikir, memikirkan semua sebab di sebalik sebuah keputusan atau sebarang keputusan. Jadi itu baiknya atau pentingnya. Bila kita berpikir atau bertanya soalan mengapa sebelum kita memikirkan soalan bagaimana. Yang ketiga yaitu kenal pasti isu dan objektif yang sebenar. Jadi kembangkan pendekatan seperti ini, yaitu kenal pasti isu atau objektif yang sebenar. Tanya soalan yang lebih mendalam. Kita juga harus mampu mencabar semua andaian yang boleh saja muncul dalam pemikiran atau perspektif, persepsi orang terhadap isu yang sedang kita hadapi. Kemudian penting untuk kita kumpulkan info atau data-data tambahan untuk dapat menilai atau mengenal pasti isu dan objektif yang sebenar. Jadi sebagai pemimpin dalam kita mengembangkan pemikiran strategik ini atau kemahiran cara berpikir yang strategik, ketepikan agenda pribadi atau kepentingan pribadi dalam kita mengenal pasti isu atau dalam kita mengenal pasti objektif sebenar dari perkara yang sedang kita tangani. Yang keempat, kenal pasti sumber Anda. Yang kelima, kembangkan rancangan Anda. Yang keenam, meletakkan orang yang betul di tempat yang betul. Atau dalam kita mempercayakan tugas kepada seorang yang diamanatkan, diligasikan tugas tersebut, dan juga pada tempat atau posisi yang betul bagi orang yang betul tadi, yang tepat tadi ya. Baik, yang berikutnya ya, yaitu seorang pemimpin ya yang mempunyai pemikiran yang strategik ya, dia dapat merumuskan pemahaman mengenai situasi dan objektif yang ada. Ya. Jadi itulah perkara yang pertama mengenai seorang pemimpin yang perlu mempunyai pemikiran yang strategik. Pemikiran yang strategik yang tercapai adalah dia dapat merumuskan, ini yang penting ya, dapat merumuskan pemahaman mengenai situasi dan objektif yang ada. Ya. Kemudian hasil daripada pemikiran yang strategik tadi dan dapat merumuskan pemahaman mengenai situasi, mengenai objektif yang ada, maka dapat seorang kepemimpinan strategik ini dapat merumuskan plan tindakan, dapat merumuskan rencana ya, plan tindakan yang strategik ya, dapat menangani hal-hal yang boleh memecahkan permasalahan, boleh mencari jalan penyelesaian, solusi bagi isu yang muncul, boleh meminimumkan kesan daripada krisis yang berlaku, dan dapat juga merangka dengan baik bagaimana meningkatkan potensi dan mencapai kemajuan atau kejayaan sesebuah organisasi dalam konteks gereja, yaitu dapat memberi pertumbuhan rohani bagi gereja, yaitu khususnya mencapai atau meningkatkan kualiti dalam pertumbuhan iman orang-orang percaya. Baik, seorang pemimpin, kepimpinan strategik itu, seorang pemimpin yang memiliki pemikiran yang strategik dan juga dapat merumuskan plan tindakan strategik untuk menyelesaikan masalah, isu, atau krisis, bahkan
dapat merumuskan plan tindakan yang boleh meningkatkan kejayaan dan kemajuan pelayanan atau bagi gereja. Baik, selanjutnya seorang pemimpin dapat bertindak secara strategik, ya, bertindak strategik. Jika sudah ada plan tindakan yang dihasilkan dari pemikiran strategik yang dapat merumuskan banyak hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang ditangani, maka memudahkan seorang pemimpin atau tim kepimpinan bertindak secara strategik. Jadi ada 3 perkara secara umum dalam hal bertindak secara strategik. Yang pertama, bina hala tuju. Yang kedua, penjajaran. Bagaimana kita dapat menjajarkan, memberi penjajaran dalam isu yang sedang kita hadapi dan dengan sumber-sumber yang ada pada kita dan boleh memajukan pelayanan atau gereja yang sedang kita pimpin untuk berhadapan dengan masa depan dan memberi potensi, mencapai potensi yang maksimal. Dan pelayanan kita, kemajuan pelayanan kita atau organisasi di mana kita diberi tanggung jawab itu semakin mencapai mutu atau quality yang diharapkan dan juga komitmen. Jadi ini 3 perkara ya dalam kita bertindak secara strategik. Dapat memunculkan karakter ini pada orang-orang di sekeliling kita, lingkaran-lingkaran kepimpinan kita, atau orang-orang yang di bawah jagaan kepimpinan kita, itu budaya atau nilai atau sikap karakter berkomitmen yang tinggi untuk menjayakan plan tindakan yang sudah ditemukan atau yang dimana seorang pemimpin mau itu dilaksanakan dalam lingkaran kepimpinannya. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu pengaruh strategik. Jadi kepimpinan strategik yaitu pemimpin-pemimpin yang dapat membangun pemikiran yang strategik, dapat merumuskan keupayaan, merumuskan suatu yang berkaitan tentang penyelesaian masalah yang ada. Jadi yang kedua tadi yaitu pemimpin yang dapat merancang ya plan tindakan yang baik, yang strategik dan bertindak secara strategik. Jadi elemen yang ada pada seorang pemimpin yang strategik atau kepimpinan yang strategik yaitu keupayaan untuk berpikir, ya. Keupayaan untuk berpikir bukan hanya sebagai pemikiran strategik sebenarnya. Ini satu topik yang mungkin lain atau yang boleh dikembangkan. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan berpikir. Selain daripada pemikiran yang strategik, harus juga yang boleh dikenal sebagai berpikir kemahiran berpikir yang menyeluruh, yang secara meluas atau big capture. Berpikiran berfokus, berpikiran kreatif, berpikiran realistik, dan seorang pemimpin yang juga dapat menerokai pemikiran yang disebut sebagai possibility thinking. Seorang pemimpin yang juga punya kemahiran berpikir secara reflektif, dan seorang pemimpin yang juga boleh dikenal sebagai pemikiran bottom line thinking. Dan inilah keupayaan. Elemen seorang pemimpin yang strategik, kemampuan mengurus sumber. Keupayaan mengurus sumber karena seorang pemimpin, salah satu tanggung jawab yang harus ada menjadi pengetahuan kemahirannya adalah pengurusan. Nah, pengurusan yang baik itu adalah pengurusan sumber-sumber, mengenal pasti sumber-sumber yang ada pada diri, pada persekitaran dalam lingkaran-lingkaran atau yang ada pada
gereja dalam pelayanan dan juga organisasi, dan mengembangkannya dengan baik, sumber-sumber yang ada. Dan ini akan membantu sehingga pelayanan atau organisasi kita itu tidak berhadapan dengan masalah. Jika kita mengurus dengan baik sumber yang ada. Dan mengelakkan kita terjerat dengan isu-isu yang boleh merugikan organisasi dan pelayanan dan dapat meminimumkan kesan daripada krisis yang boleh muncul. Jika kita bijak mengatur atau mengelola sumber yang ada. Seorang elemen yang ada pada seorang pemimpin strategik yaitu upayaan berkomunikasi, upayaan untuk mempengaruhi, upayaan untuk menganalisa situasi semasa dan merangkak visi potensi masa depan. Jadi saya ingin akhiri di bahagian pengaruh strategik ini. Jadi seorang pemimpin yang kepimpinan strategik bukan hanya pemikiran yang strategik, plan tindakan strategik yang dia dapat rangka dengan baik, menganalisa situasi dengan baik, dan merangkak visi potensi masa depan dengan baik, dia juga bertindak secara strategik. Dan yang terakhir yang ingin saya jelaskan sedikit itu mengenai pengaruh strategik. Seorang pemimpin yang kita kenali kepimpinan yang kemahirannya, gaya kepimimpinannya yang disebut sebagai kepimpinan strategik adalah seorang pemimpin yang punya keupayaan mempengaruhi, mendorong orang lain untuk melaksanakan atau bekerja sama dengannya atau dengan tim kepimpinan dalam lingkaran-lingkaran kepimpinan yang ada untuk mencapai atau menyelesaikan tanggung jawab atau masalah yang dihadapi. Ada 3 perkara yang yang ada pada pengaruh strategik dari seorang kepimpinan strategik. Yang pertama, kepercayaan. Semakin kepercayaan ini dapat diwujudkan, dapat diambil, dapat tertanam, terbina dalam diri seorang pemimpin di antara orang lingkaran kepimpinannya, itu sangat baik dan meningkatkan pengaruh seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin yang sudah mendapat kepercayaan, kadang-kadang kepercayaan ini muncul dari apa yang kita juga boleh kenali sebagai bila seseorang diberi posisi, dari posisi atau kedudukan tugas atau kepimpinan yang ada padanya, dia dapat membangun hubungan yang baik dengan lingkaran-lingkaran tanggung jawab atau lingkaran kepimpinan yang ada padanya. Selain daripada itu, dia dapat seorang pemimpin yang boleh atau dikenali, diakui kemampuannya menjana kejayaan-kejayaan, yang ada productivity yang baik. Dan selain daripada itu, seorang pemimpin yang dikenal sebagai integritinya dan juga kemahirannya untuk menambah nilai dalam lingkaran-lingkaran kepimpinan yang ada padanya. Dan inilah akan membangun kepercayaan. Pemimpin strategik atau kepimpinan yang strategik akhirnya dapat mengembangkan pengaruh strategik ini dalam kepimpinannya melalui kepercayaan. Yang kedua, bukan hanya memimpin, memberi arahan dan sebagainya, seorang pemimpin itu dapat berfungsi sebagai fasilitator. Yang bukan hanya semua dia kerjakan, tetapi dia dapat delegasikan tugas dengan baik, dapat pengaruhkan orang di sekitarnya, orang bawahannya, untuk melakukan tugas bersamanya. Dan yang ketiga itu coaching. Jadi seorang pemimpin dapat coaching, dapat mentor orang-orang di sekitarnya. Antara tanggung jawab fasilitator dan juga coaching inilah kesannya adalah kemahiran empower pemimpin yang ada. Memperkasakan, memberdayakan pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi ini yang saya dapat beri huraian dalam tempo sekitar 30 menit ini mengenai kepimpinan yang strategik, yang penting bagi sebuah organisasi, sebuah pelayanan atau gereja,
yang itu muncul dari pemimpin-pemimpin yang memiliki pemikiran yang strategik, dapat mengembangkan kuasa pemikiran yang strategik, seorang pemimpin yang mampu atau punya keupayaan untuk merumuskan plan tindakan yang strategik dan dapat bertindak dengan strategik. Dia dapat menentukan, membina arah tuju yang tepat, membuat penjajaran-penjajaran yang penting dalam melaksanakan tanggung jawab, dan dapat membangun atau punya komitmen yang tinggi dalam bertindak, dan selanjutnya yaitu pengaruh yang strategik. Seorang pemimpin atau kepemimpinan yang strategik adalah seorang pemimpin yang punya pengaruh strategik. Mendapat kepercayaan dan menggunakan kepercayaan yang diberi atau yang dia dapat daripada berbagai faktor, baik dari posisinya, dari hubungannya, dari productivity-nya, dan juga dari kemampuannya untuk menambah nilai dalam kepemimpinan atau lingkaran pemimpin-pemimpin yang ada padanya. Dan inilah yang dalam topik ini, pengaruh kepemimpinan strategik, pengaruh strategik ini dari seorang pemimpin dan kepemimpinan strategik, yaitu empower, memperkasakan atau memberdayakan pemimpin-pemimpin baru. Dan ini akan membuat gereja kita tidak akan kekurangan pemimpin. Ini akan membuat pelayanan kita bertambah maju karena pemimpin-pemimpin baru yang muncul diberi kepercayaan, diberi peluang, dan di coaching, dimentor dengan baik. Semoga pembahasan kita dalam bicara sabda, topik kepemimpinan strategik ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan menginspirasi kita dalam tanggung jawab atau tugas yang diamanahkan bukan hanya oleh orang lain, oleh gereja, tetapi yang sangat penting, tanggung jawab tugas pelayanan yang diberi diamanahkan oleh Tuhan Yesus yang punya gereja dan yang telah memanggil kita dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati para peserta bicara sabda malam ini, apa yang dikongsikan memberi manfaat dan juga menambah nilai serta meningkatkan kemampuan kami dalam memimpin dan juga membangun atau mengembangkan kepemimpinan strategik dalam organisasi, pelayanan, dan gereja yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian.